Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ningsi dari kelas B 243A D3 Akuntansi Universitas Pelita Bangsa. Tujuan dari presentasi kali ini adalah untuk pemenuhan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah penganggaran. Nah, presentasi kali ini merupakan presentasi yang berisi uraian jawaban dari setiap kelompok yang telah dibahas tiap bab dan tiap pertemuan. Nah, melalui rangkuman kali ini, saya ingin menyajikan hasil diskusi secara sistematis sehingga materi yang sudah dipelajari ini dapat dipahami secara menyeluruh. Masuk ke kelompok 2. Pertanyaan yang pertama, mengapa BOP tidak dapat dibebankan langsung ke produk seperti bahan baku? Nah, BOP sendiri tidak dapat dibebankan langsung ke produk karena sifatnya ini tidak bisa ditelusuri ke satu produk tertentu. Oleh sebab itu, BOP ini harus dialokasikan dengan metode pembebanan agar biaya produksi setiap produk ini dapat mencerminkan total biaya yang sesungguhnya. Pertanyaan kedua, apa akibatnya jika perusahaan salah menentukan tarif BOP? Tentunya kesalahan dalam menentukan tarif BOP ini akan membuat biaya produksi, harga jual, dan laba perusahaan ini jadi tidak akurat. Oleh karena itu, perusahaan ini harus menghitung tarif BOP dengan tepat agar laporan keuangan mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Dan keputusan manajemen ini tidak jadi salah arah. Lalu ke kelompok 3. Pertanyaan pertama, bagaimana cara seorang wirausahawan menghadapi perubahan tren dan kebutuhan pasar yang terus berkembang? Tentunya seorang wirausaha ini harus mempunyai kemampuan adaptasi yang tinggi karena tren dan kebutuhan pasar ini kan selalu berubah dengan seiring perkembangan teknologi, gaya hidup, dan preferensi konsumen. Perubahan ini bisa menjadi peluang sekaligus tantangan. Oleh karena itu, wirausaha ini perlu mengembangkan strategi yang fleksibel dan inovatif agar bisnis tetap relevan. Yang kedua, apa dampak yang dapat terjadi apabila laba perusahaan apabila penentuan harga jual hanya berfokus pada persaingan pasar tanpa mempertimbangkan harga pokok produksi secara tepat? Tentunya dengan menentukan harga jual hanya berdasarkan persaingan pasar tanpa memperhitungkan HPP akan menekan laba dan membuat keuntungan perusahaan ini jadi tidak maksimal ataupun merugi. Oleh karena itu, harga jual ini harus mempertimbangkan biaya produksi sekaligus kondisi pasar agar tetap kompetitif dan menguntungkan perusahaan. Lanjut ke kelompok 4. Pertanyaan yang pertama, apa perbedaan antara SG dan A dengan biaya produksi? Mengapa keduanya harus dipisahkan dalam laporan keuangan? Nah, perbedaan utama antara SG dan A dan biaya produksi ini terletak pada keterkaitannya dengan barang yang dihasilkan. SG dan A adalah biaya operasional umum, sedangkan biaya produksi adalah biaya yang langsung digunakan untuk menghasilkan barang. Pemisah antara keduanya dalam laporan keuangan itu diperlukan agar analisis laba lebih akurat dan pengendalian biaya itu lebih efektif. Yang kedua, bagaimana SG dan A bisa membantu perusahaan menentukan harga jual produk? Bisa dijelaskan dengan contoh yang sederhana. Nah, SG dan A merupakan biaya penjualan umum administrasi yang tidak langsung terkait dengan produksi, tetapi menjadi bagian dari total biaya perusahaan. Ketika perusahaan menentukan harga jual, SG dan A ini perlu dipertimbangkan agar tidak harga jual saja tidak hanya menutup biaya produksi, tetapi juga menutup biaya operasional lain. Dengan begitu, harga jual ini bisa mencerminkan seluruh pengeluaran perusahaan dan tetap memberikan keuntungan. Yang ketiga, jika biaya SG dan A perusahaan terus meningkat setiap bulan, apa langkah yang sebaiknya diambil oleh manajemen? Kenaikan SG dan A yang berkelanjutan menunjukkan adanya pembengkakan biaya operasional non-produksi seperti gaji, administrasi, iklan, sewa kantor, atau biaya distribusi. Nah, jika tidak dikendalikan, hal ini akan menekan laba operasi meskipun penjualan meningkat. Oleh karena itu, manajemen ini perlu melakukan evaluasi dan pengendalian yang secara sistematis. Lanjut ke kelompok 5. Jika hasil proyeksi menunjukkan laba menurun, tindakan apa yang sebaiknya dilakukan perusahaan?
Nah, penurunan laba ini menunjukkan adanya masalah efisiensi biaya penjualan atau bahkan strategi harga. Jika tidak segera ditangani, tentunya perusahaan ini bisa kehilangan daya saing dan keberlanjutan usaha akan terganggu. Oleh karena itu, manajemen ini perlu melakukan evaluasi menyeluruh dan mengambil tindakan korektif. Yang kedua, mengapa hasil aktual perusahaan sering berbeda dengan proyeksi laba rugi? Nah, hasil aktual sendiri sering berbeda dengan proyeksi laba rugi karena proyeksi hanya berdasarkan asumsi, sedangkan kondisi nyata itu dipengaruhi oleh banyak faktor yang tidak bisa dipastikan atau bahkan dikendalikan. Oleh karena itu, perusahaan itu perlu melakukan evaluasi berkala dan menyesuaikan strategi agar proyeksi itu lebih mendekati realisasi. Yang ketiga, apa yang terjadi jika target penjualan dalam proyeksi laba rugi yang ditetapkan itu terlalu tinggi? Nah, menetapkan target penjualan yang terlalu tinggi dapat membuat proyeksi laba rugi itu terlihat optimis atau akan menguntungkan banyak gitu, akan mendapatkan banyak keuntungan, tetapi nyatanya justru beresiko jadi tidak realistis. Nah, jika hasil aktual itu di bawah target, maka laba yang diharapkan jadi tidak tercapai. Oleh karena itu, hal ini dapat menimbulkan kesenjangan besar antara proyeksi dan realisasi, serta mempengaruhi kepercayaan manajemen, investor, maupun kredibilitas perusahaan. Lanjut di kelompok 6, pertanyaan yang pertama. Bagi pihak eksternal seperti investor atau bank yang ingin memberikan pinjaman, bentuk anggaran mana yang lebih mereka sukai untuk melihat kesehatan real operasional perusahaan? Mengapa? Pihak eksternal itu lebih menyukai anggaran laba rugi karena langsung memberikan gambaran nyata nih tentang profitabilitas dan efisiensi operasional perusahaan. Dengan melihat anggaran ini, mereka bisa menilai nih kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan memenuhi kewajiban finansialnya itu bisa sejauh mana. Yang kedua, bagaimana manajemen bisa menjamin bahwa anggaran laba rugi yang dibuat ini tetap objektif, valid, dan tidak dimanipulasi demi menunjukkan kinerja yang bagus saja. Objektivitas anggaran laba rugi itu dijaga dengan data yang realistis, standar akuntansi konsisten, pengawasan internal dan eksternal, serta transparansi asumsi. Dengan cara ini, anggaran itu tidak hanya sekedar menunjukkan kinerja bagus, tetapi benar-benar mencerminkan kondisi operasional perusahaan secara real. Lalu di kelompok 9, mengapa perusahaan perlu melakukan riset pasar sebelum menentukan target penjualan? Nah, riset pasar itu membantu perusahaan memahami kondisi nyata di lapangan, siapa pelanggan, bagaimana perilaku mereka, tren yang sedang berkembang, serta kekuatan dan kelemahan kompetitor. Tanpa riset pasar, tentunya target penjualan ini hanya berdasarkan asumsi sehingga resikonya terlalu tinggi bagi perusahaan, jadi tidak realistis atau terlalu rendah, jadi tidak optimal. Yang kedua, apa tantangan terbesar dalam penerapan administrasi digital di perusahaan? Tentunya tantangan terbesar dalam administrasi digital itu bukan hanya soal teknologi saja, tapi juga manusia dan budaya organisasi. Oleh karena itu, perusahaan ini perlu menyiapkan pelatihan infrastruktur dan sistem keamanan yang kuat agar digitalisasi berjalan dengan efektif dan berkelanjutan bagi perusahaan. Nah, kesimpulan dari semua uraian jawaban pertanyaan tadi adalah dapat disimpulkan bahwa keberhasilan perusahaan dalam menjaga laba dan daya saing bergantung pada ketepatan penghitungan biaya, realisme proyeksi, riset pasar yang matang, serta penerapan administrasi digital yang terkontrol. Dengan strategi yang objektif, efisien, dan adaptif, perusahaan mampu menghadapi tantangan sekaligus memastikan keberlanjutan usaha perusahaan tersebut di masa mendatang. Nah, itulah cukup sekian presentasi dari saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.